Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Christy Channel, easy and fun. Always support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya ya. Because di Christy Channel akan selalu menyajikan video pembelajaran yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. So, keep on watching. Good morning student. Masih semangat ya? Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selalu ingat ya, untuk bersikap yang baik ketika berdoa. Duduknya dengan tegap dan berdoa dengan khusyuk. Oke, let's pray together. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, anak-anak juga harus selalu ingat ya untuk mengucapkan tolong ketika membutuhkan bantuan dari orang lain. Lalu mengucapkan terima kasih setelah diberi bantuan oleh orang lain. Dan mengucapkan kata maaf apabila melakukan kesalahan. Kemarin, anak-anak sudah belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Kristi mau tanya dulu. Coba kalian amati keadaan awan di atas sana. Bisa keluar rumah ataupun anak-anak lihat dari dalam jendela. Apa yang kalian lihat? Bagaimana cuacanya? Menurut anak-anak, hari ini cuacanya apa ya? Apakah cerah, berawan, mendung, atau hujan? Bagaimana kita dapat mengetahui keadaan cuaca di luar? Coba anak-anak lihat halaman atau jalan di luar. Apakah ada genangan air ataukah jalannya kering? Nah, ternyata ada yang jawabannya sama, ada juga yang beragam ya. Nah, Bu Kristi mau tanya lagi nih. Apakah ada yang mengamati bagaimana keadaan alam kemarin pada pagi hari, siang, dan malam hari? Bagaimana keadaan cuaca kemarin pagi? Apakah sama dengan pagi ini? Bagaimana saat siang atau malam hari? Apakah keadaan cuacanya sama? Oke, ternyata ada yang menjawab sama, ada juga yang berbeda-beda ya. Nah, mengapa bisa sama ya jawabannya? Mengapa pula bisa berbeda-beda nih jawaban dari anak-anak? Oke, let's find out. Kita akan cari tahu jawabannya bersama-sama. Let's go! Hari ini, anak-anak akan belajar tema 5, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran yang pertama. Setelah belajar, nanti anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi informasi berkaitan dengan cuaca, iklim, dan musim, menulis pokok informasi tentang cuaca, musim, dan iklim, menyebutkan cara pengurangan pecahan berpenyebut sama, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan tentang pecahan, mengidentifikasi teknik sambung yaitu menempel dan menjahit, serta membuat karya keterampilan dengan teknik sambung. Langsung saja ya kita ke pembahasannya. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan,
mendung, lalu hujan. Beberapa hari lalu, hujan selalu turun. Pagi ini, cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan, tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Yuk kita dengarkan percakapan Siti dan teman-temannya. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Siti dan teman-temannya tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan, kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama temanmu. Ayo membaca. Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Ayo anak-anak kita baca bersama ya. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, dari buku yang ditemukan oleh Benny, kita dapat menemukan banyak sekali informasi. Coba, siapa yang bisa menunjukkan atau membacakan informasi apa yang didapat dari cerita tersebut?
Ya, betul. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Coba yang lain. Ya, tepat sekali. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Ayo, ada lagi? Ya, boleh. Iklim menyebabkan adanya musim. Ada lagi? Yaps, very good. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Jadi masih banyak lagi informasi yang terdapat di dalam teks tadi ya. Nah, tugas sekarang anak-anak, apa ya tugasnya? Menuliskan 5 informasi yang diperoleh dari teks tadi ya, lalu ditulis di buku tematik. Nah, tadi kan anak-anak sudah menyebutkan banyak sekali informasi dari teks atau dari buku yang ditemukan oleh Benny dan yang tadi kita baca bersama. Sekarang tugasnya ditulis di buku tema, ditulis dengan rapi. Anak hebat, pasti bisa. Setelah membaca buku, Benny dan teman-teman berdiskusi. Yuk kita dengarkan diskusi Benny dan teman-teman. Bagaimana Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Buku itu sangat membantu Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya. Apa itu garis khatulistiwa ya? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu jawaban pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Sore harinya, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi terlebih dahulu. Mula-mula, Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Jadi, lingkaran yang pertama yang berwarna merah itu adalah lingkaran yang masih utuh, punya Edo tadi ya. Lalu, gambar yang kedua, lingkaran Edo tadi dibagi menjadi 3 bagian. Anak-anak bisa lihat, ada 3 garis di dalam lingkaran. Nah, 1 bagian diberikan kepada Siti. 1 bagian itu berarti yang warna merah. 1 dari 3 bagian. Berarti Siti mendapatkan 1/3. Nah, jika tadi 1 bagian sudah diberikan kepada Siti, maka masih berapa sisanya? Anak-anak perhatikan di gambar. Nah,
Yang berwarna merah itu masih ada 2 ya, karena 1 sudah diberikan kepada Siti. Jadi, lingkarannya masih bersisa 2 bagian. 2 dari 3 lingkaran. Artinya, masih terdapat potongan bagian kain sebesar 2/3 bagian. Setelah itu, Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapat 1/3 bagian lingkaran. Nah, tadi kan masih sisa 2 bagian ya, 2/3. Lalu, 1 bagian diberikan kepada Dayu, dikurangi 1/3. Masih berapa? Masih ada 1/3. Nah, 1/3 bagian sisa itu yang diberikan kepada Lani. Sekarang, Edo menggunting kain yang berbentuk persegi. Ia memotong menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. Nah, bisa dilihat ya, yang bagian paling kiri itu gambar persegi, dipotong menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian itu yang gambar tengah, lalu 1 bagiannya kita arsir. Jadi ada 1 dari 4 bagian. Itu artinya 1/4. Nah, 1 potongan itu lalu kita kurangkan, jadi 4/4 atau 1 bagian tadi ya, dikurangi 1/4, masih sisa berapa bagian? Kita bisa lihat di gambar, itu ada 3 warna merah sisanya. Ya, ada 3 warna merah sisanya. 3 dari berapa? Iya, betul sekali, 3 dari 4. Artinya 3/4. Jadi 4/4 dikurang 1/4 hasilnya 3/4. Lanjut ke potongan yang kedua. Tadi kan sisa 3 bagian ya, 3 dari 4, yaitu 3/4. Lalu potongan kedua ada 1 bagian, artinya 1 dari 4. Bisa ditulis dengan 1/4. Jadi masih berapa ya sisanya? Bisa kita lihat, 3 bagian dikurangi 1 bagian, sisa berapa? Sisa, tepat sekali, sisa 2 bagian. 2 dari 4 bagian. Berarti ada 2/4. 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Lanjut ke potongan ketiga dan juga keempat. Tadi kan masih 2/4 ya, dikurangi dengan 1 bagian. Artinya 1/4. 2 bagian dikurang 1 bagian, masih sisa berapa bagian? Tepat sekali, sisa 1 bagian. 1 dari 4 bagian. Artinya, pintar semua, 1/4. Jadi, 2/4 kurang 1/4 hasilnya 1/4. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapat 1/4 bagian persegi. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan 2 pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Nah, contoh yang tadi ya, lingkaran di atas ada 3 bagian dari 4. Bisa ditulis 3/4 dikurangi 2 bagian dari 4. Kita tulis 2/4.
3 bagian dikurangi 2 bagian sama saja kita hilangkan. Kita hapus 2 bagiannya. Masih sisa 1 bagian. Dari 4 ya. Artinya bisa kita tulis 1/4. 1/4 bisa kita peroleh dari mengurangkan pembilangnya. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sementara penyebut di bawah masih sama-sama 4. Nah, contoh yang lain. Persegi panjang di bawah ya. Warna merah ada 5 bagian dari 6. Ditulis berapa? Ya, ditulisnya 5/6. Lalu dikurangi ada 1 bagian warna merah juga dari 6 bagian. Bisa ditulis tepat sekali 1/6. Jadi hasilnya 5 bagian dihilangkan 1 bagian, kita hapus ya atau dikurangi 1. Masih 4 bagian dari 6. 4/6. Jadi diingat-ingat ya, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, kalau kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Contoh ya, 5/6 dikurang 4/6 sama dengan 5 kurangi 4/6 sama dengan 1/6. Dapatkah kamu melakukan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut sama? Nah, karena anak-anak sudah hebat, sekarang tugasnya adalah mengerjakan 3 soal tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ditulis gambar beserta dengan angkanya ya, angka pecahan itu. Ditulis anak-anak kerjakan dengan mandiri dan penuh percaya diri. Ayo berkreasi, karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Nah, langkah yang pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Jadi tadi sudah menyiapkan kain yang berbentuk lingkaran, ada 2 bagian ya, lalu ditempelkan menjadi 1. Setelah itu, perhatikan posisi posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Seperti itu ya gambarnya. Langkah yang kedua, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Jadi seperti teknik yang pada langkah yang pertama tadi, posisi jarumnya dengan benar, lalu dilakukan sampai ke seluruh pinggiran potongan kain. Jika sudah selesai, langkah yang ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain yang utama. Untuk hari ini, Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Oke, mereka membuat potongan tadi yang bentuknya lingkaran dan juga setengah lingkaran ya. Setelah jadi, lalu potongan tersebut ditempel ke dalam gambar yang terdiri dari rumah dan juga pohon di sampingnya.
Nah, mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Edo. Anak-anak perhatikan baik-baik cara membuat karya dengan teknik menempel dan menjahit ini ya. Nanti kita coba bersama-sama. Let's say hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah usai. Apa saja ya yang sudah anak-anak pelajari? Ya, anak-anak tadi sudah bisa mengidentifikasi informasi serta menulis pokok pikiran informasi ya. Anak-anak juga sudah bisa mengidentifikasi serta menyelesaikan soal cerita pengurangan pecahan berpenyebut sama. Anak-anak juga bisa nih membuat karya kreasi dengan potongan bagian kain dengan teknik menempel dan juga menjahit tadi ya. Oke, minggu depan kita akan belajar masih tema 5, subtema 4, masuk ke pembelajaran yang kedua. Seperti biasa, setelah mengerjakan tugas, anak-anak baca dulu dan fahami pembelajaran kedua, sehingga besok kita akan lebih mudah lagi dalam belajarnya. Oke student, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. I'm sorry, minta maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you and bye-bye. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.